Dan untuk tampilan bot logo beserta bot animasi ini sudah di custom oleh MIUI SR cuy. Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah updatean terbaru dari MIUI SR di Poco F3. Nah, seperti apa sih performa di updatean terbaru oleh MIUI SR ini? Nah, di sini tentunya untuk Android-nya masih menggunakan Android 12 dan untuk versinya di sini menggunakan versi 22.6.9 yang dimana dia mengambil baset dari CN ataupun MIUI Cina. Dan untuk update keamanan Android-nya di sini sudah paling terbaru di bulan 6 ataupun di bulan Juni. Dan di sini kalian bisa lihat untuk kernelnya sudah menggunakan custom kernel dari Will Angel yang dimana di sini menggunakan kernel gaming. Ya, ini sudah ada embel-embel gamingnya. Nanti kita tes. Selebihnya sih kurang lebih hampir sama dengan versi sebelumnya yang dimana tentunya sudah support mode dark per aplikasi. Lalu di sini ada secure screenshot ataupun record. Lalu ada anti flickering. Lalu untuk 90 Hz nya sudah terunlock di MIUI SR ini. Oke, mantap ya. Dan tentunya di MIUI SR ini sudah support 4K 60 fps yang dimana default dari Poco F3 itu cuma mentok di 4K 30 fps. Dan tentu saja untuk storage Google Photo sudah unlimited cuy. Dan tentunya ini sangat aman dan kalian juga bisa menyimpan foto dan video sebanyak mungkin di Google Photo. Lanjut kita pengetesan performa. Nah, pertama di sini ada Antutu benchmark versi 9.3.9 dan hasilnya di angka 670-an. Yap, untuk skornya ini sangatlah standar di kelas 870. Lalu ada 3D Mark. Di pengujian pertama di sini ada Slingshot Extreme Unlimited OpenGL dan hasil skornya seperti ini yang kalian lihat. Yap, di angka 7.500. Lumayan. Lalu di sini ada Will Life Unlimited yang dimana skornya di sini yang kalian bisa lihat berada di angka 3.800. Lalu ada Will Life di angka 4.033. Ya standar sih untuk pengujian benchmark. Lalu ada Geekbench 5 dengan hasil skor di single core di angka 953 dan untuk multicore-nya sayangnya di sini agak sedikit penurunan yang dimana defaultnya ini harusnya 3000-an guys, tapi nggak apa-apa lah ya. Lalu ada CPU throttling dengan settingan 100 Thread. Nah, di sini saya nggak menguji sampai 15 menit. Kenapa? Karena saat di menit-menit akhir ini terjadi throttling parah. Karena di sini HP-nya sangat panas alias overheat. Jadi ya mungkin ini penyebabnya kenapa di menit-menit akhir terjadi penurunan ataupun merah-merah seperti ini. Dan yang terakhir di sini ada GPU Mark Benchmark dengan hasil skor di angka 2 juta lebih. Ya, ini lumayan sih untuk GPU-nya, mantap. Lanjut kita pengetesan bermain game. Nah, untuk game pertama di sini tentunya ada game paling ringan di dunia yaitu game Genshin Impact dengan settingan grafik highest 60 fps ataupun rata kanan. Nah, di sini saya sudah bermain selama beberapa menit. Itu frame dropnya jarang banget terjadi. Tetapi ada satu masalah yang saya temukan ketika saya dalam bermain game Genshin Impact, yaitu muncul notifikasi overheating. Waduh, tapi overall ini masih bisa kok dilanjutkan permainannya, nggak langsung nge-close gamenya dan tentunya nggak ada frame drop sama sekali. Dan ini adalah FPS record ketika saya bermain game Genshin Impact selama 8 menit. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk kestabilan FPS-nya berada di angka 53. Dan sayangnya di sini untuk suhunya sangatlah panas hingga muncul tadi overheating, yaitu menyentuh 50 derajat Celcius. Wah, sangat panas cuy. Lalu di sini ada game Apex Legends dengan settingan grafik smooth 60 FPS. Nah, ini kalian bisa lihat ataupun smooth ultra ya, sama aja. Dan di sini saya sudah bermain selama 1 match, itu overall enak, smooth, dan frame drop ini terjadi saat kita pertama kali landing ataupun mendarat. Dan setelahnya itu aman-aman saja guys. Dan ini adalah FPS record ketika saya bermain selama 17 menit untuk game Apex Legends. Nah, di sini untuk kestabilan FPS-nya berada di angka 59 dan untuk suhunya tentunya di sini tergolong aman guys. Nah, ini kalian bisa lihat untuk grafiknya, wah ini sangat smooth tentunya cuy.
Lanjut di sini ada PUBG Mobile dengan settingan grafik smooth 90 fps. Yap, betul sekali, ROM ini sudah terunlock 90 fps by default. Jadi kalian gak usah lagi menggunakan modul apapun untuk nge-unlock fps-nya. But di sini saya sudah bermain selama 1 match. Overall ini aman-aman saja guys, nggak ada frame drop yang saya rasakan, apalagi ketika kita perang guys ya, atau rame dalam satu lingkup ataupun apa sih namanya itu, dalam satu tempat lah guys ya, intinya kayak gitu. Dan ini adalah FPS record ketika saya bermain PUBG selama 13 menit. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk kestabilan FPS-nya berada di angka 88,8 FPS dan untuk suhunya panas juga guys ya, berada di angka 48 derajat Celcius. Dan yang terakhir di sini ada Mobile Legends dengan settingan grafik smooth 120 fps. Nah, di sini saya sudah menggunakan ROM ini selama beberapa match sebelumnya. Overall ini enak banget guys. Ini frame drop jarang banget terjadi saya rasakan, apalagi ketika kita war ataupun ya kita ngumpul-ngumpul banyak lah guys ya dalam pertarungan, itu nggak ada frame drop sama sekali yang saya rasakan. Kalian bisa coba sendiri kalau nggak percaya. Dan ini adalah FPS record ketika saya bermain Mobile Legends selama 21 menit. Dan untuk kestabilan FPS-nya berada di angka 117 fps. Dan untuk suhunya berada di angka 45 derajat Celcius. Untuk tutorial penginstalan MIUI SR di Poco F3, tentunya di sini saya menggunakan metode MFP Tools. Tapi bukan berarti tidak bisa menggunakan metode seperti biasanya. Untuk tutorial MFP Tools saya sudah buatkan videonya secara terpisah, jadi kalian tinggal cek aja di deskripsi cuy. Lalu bagaimana dengan konsumsi baterainya? Yap, ini adalah konsumsi baterai saya ketika kita tadi mengetes performa seperti Antutu, CPU throttling, gaming, Genshin Impact, Apex Legends, dan lain sebagainya. Makanya di sini terjadi banyak drop baterainya guys ya. Jadi ya seperti inilah ya gambarannya. Dan tentunya di sini untuk screen on time-nya 3 jam guys, 3 jam lebih. Ya, seperti inilah kalian bisa lihat. Dan untuk FKM-nya ya seperti ini juga. Yap, kalian bisa nilai sendiri. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai MIUI SR updatean terbaru di Poco F3 ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut saya ini oke-oke aja guys ya, apalagi ini MIUI. Bahkan ketika kita bermain sosial media ini nggak ada kendala sama sekali. Buka tutup aplikasi ini lumayan cepat juga kok guys. Sayangnya ada satu kekurangan dari ROM ini, yaitu ketika kita ngeboost performa ataupun kita bermain game berat seperti Genshin Impact ataupun PUBG Mobile 90 fps, itu suhunya sangatlah panas, tetapi nggak ada frame drop sama sekali loh guys ya. Tapi ya gitulah ya, saya nggak terlalu suka panas, makanya saya di sini sangat merekomendasikan kalian menggunakan pendingin tambahan seperti cooler, kipas angin, atau bermain dalam ruangan ber-AC. Oke, saya rasa cukup video sampai di sini. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komen di bawah dan tekan tombol subscribe agar channel ini makin berkembang. Saya akhiri videonya. See you until next time guys.